Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja, terutama di dalam pandemi COVID-19 saat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Regina. Saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, jurusan D3 Gizi. Tujuan saya di sini adalah untuk sharing ilmu terkait obesitas. Nah, mungkin untuk orang-orang yang melihat saya di sini mungkin udah pada tahu obesitas itu apa. Tapi di sini akan sedikit saya jelaskan bahwa obesitas itu adalah suatu penumpukan lemak yang kronis dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas itu terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas untuk membakar kalori. Kemudian untuk penyebabnya itu sendiri apa aja? Yang pertama itu adalah faktor keturunan atau faktor genetik. Itu tidak bisa kita minta ya. Untuk faktor keturunan kita ingin dari keluarga yang tubuhnya ideal atau misalkan yang kurus atau yang normal gitu. Tapi jangan khawatir untuk faktor keluarga, karena kesehatan itu sendiri kan berasal dari kesadaran diri sendiri gitu. Jadi bisa dirubah, bisa meskipun orang tua kita gemuk atau misalkan obesitas, itu kita bisa mengendalikannya pada diri kita. Nah, yang kedua itu kurang tidur. Kenapa kurang tidur itu bisa menyebabkan obesitas? Nah, karena akibat dari kurang tidur itu sendiri akan terjadi perubahan cara kerja hormon di dalam tubuh. Perubahan tersebut membuat nafsu makan bertambah. Contohnya kalau saat malam hari kita melakukan begadang seperti itu biasanya kan akan merasakan lapar gitu di tengah malam. Kemudian kalau misalkan kita makan tidak sesuai waktu yang tepat, itu akan menyebabkan obesitas. Contohnya kalau misalkan makan malam hari itu kan biasanya langsung ngantuk, langsung tidur. Nah, secara otomatis karbohidrat atau makanan yang dikonsumsi oleh kita itu bisa berubah menjadi lemak, penumpukan lemak itu sendiri, dan akan mengakibatkan obesitas. Kemudian yang ketiga, faktor terjadinya obesitas itu adalah akibat penambahan usia. Kalau penambahan usia itu kan biasanya kalau misalkan orang tua aktivitasnya menurun, terus misalkan karena kurang aktivitas, itu kan biasanya kalau orang tua itu kan sering makan gitu ya. Nah, jadi kembali kepada definisinya tadi itu, bahwa asupan yang kita konsumsi dengan aktivitas untuk pembakaran kalori kita itu tidak sesuai. Makanya faktor usia itu bisa mempengaruhi obesitas. Jadi usahakan kalau misalkan untuk orang-orang yang misalkan lanjut usia seperti itu, ada sedikit kegiatan gitu untuk membakar kalorinya seperti itu. Kemudian faktor yang keempat itu adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu contohnya misalkan orang stres. Maksudnya orang yang lagi stres, lagi banyak masalah atau misalkan banyak tugas, baik itu di kampus ataupun di kantor, itu pun bisa menyebabkan obesitas. Kenapa bisa menyebabkan obesitas? Karena sebagian orang yang mengalami stres akibat masalah atau sebagainya, itu biasanya larinya itu ke makanan. Nah, makanan tersebut yang kita konsumsi itu biasanya tidak seimbang dengan kebutuhan kita. Karena keenakan, misalkan saya lagi stres makan seperti itu. Nah, karena itu bisa menyebabkan kelebihan asupan makan.
seperti itu. Terus yang terakhir itu faktor lingkungan, sosial, dan kebiasaan tidak baik. Nah, faktor lingkungan juga bisa menyebabkan obesitas. Contohnya, makanan yang kita konsumsi itu tidak beragam. Misalkan kalau misalkan kita makan nasi sama mie, itu kan kandungannya sama karbohidrat. Nasi itu kan sumber karbohidrat, mie juga sumber karbohidrat. Nah, kalau misalkan tidak beragam seperti itu, bisa menyebabkan obesitas, dikarenakan kan kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, itu biasanya ngantuk. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa kalau misalkan kita membiasakan tidur setelah makan, itu secara otomatis kalori yang kita konsumsi dari makanan itu berubah menjadi lemak seperti itu. Soalnya kan tidak dibakar ya, tidak ada aktivitas seperti itu. Jadi biasakan kalau misalkan setelah makan itu jangan langsung tidur seperti itu. Terus kurang beraktivitas, kurang berolahraga seperti itu. Nah, cara pencegahan obesitas itu seperti apa? Yang pertama, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Jadi dalam sehari itu kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian rajin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga seperti itu, atau misalkan yang mudah-mudah aja seperti berjalan kaki. Kalau misalkan kemana-mana itu jangan menggunakan motor atau sebagainya gitu. Atau misalkan membersihkan rumah seperti itu juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan IMT. Jadi kalau mempertahankan IMT itu konsumsi makanan kita sesuai lah, tidak berlebihan seperti itu. Kemudian membiasakan hidup sehat, tidur secara teratur. Sehari itu normalnya itu orang dewasa itu tidur selama 8 jam. Kalau ditambah-tambah entah itu tidur siang atau tidur malam. Bagaimana, apakah sudah memahami apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan cukup dipahami, terutama bagi yang menderita obesitas, itu kelebihan berat badan. Semoga menjadi suatu referensi agar berat badan kita itu menjadi lebih baik gitu, menuju normal. Karena obesitas juga itu menjadi kurang bagus untuk kita. Soalnya ya untuk tubuh aja kan apapun itu dalam tubuh kita itu memerlukan hal yang normal seperti itu. Jadi seimbang lah, tidak lebih ataupun tidak kurang seperti itu. Nah, untuk mereview kembali, barangkali ada yang lupa. Jadi penyebab obesitas itu ada faktor keturunan, ada kurang tidur, pertambahan usia, faktor psikologis, dan faktor lingkungan seperti yang telah tadi saya paparkan. Kemudian pencegahannya itu konsumsi makanan sehat, bergizi seimbang, rajin melakukan aktivitas seperti olahraga atau misalkan melakukan pekerjaan rumah, berjalan kaki, dan lain-lain. Mempertahankan IMT dan membiasakan hidup sehat. Hidup sehat seperti tidur teratur. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan pesan dari saya di dalam pandemi COVID-19 saat ini, selalu menjaga jarak antara sesama untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian selalu menggunakan masker saat keluar rumah, selalu mencuci tangan, entah itu menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan sabun dengan benar seperti itu. Dan
produktif di dalam rumah. Jadi jangan terlalu banyak bepergian seperti itu. Terima kasih.